Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendalaman Materi Quran Hadis di SMP. Memahami Islam, memahami kandungan Quran Surat Ar-Rahman. Memasuki pembahasan bacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 25 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara jinni wal insi faqatum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah kamu. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Kedua Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafasahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman. Quran Surat Ar-Rahman ayat 25. Yang pertama yaitu Allah menyuruh kepada jin dan manusia untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Yang kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Yang ketiga, di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Yang keempat, manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan kekuatan ilmu, dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Namun kekuatan manusia itu terbatas. 5. Ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan lain-lain. Yang kedua, isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Ayat ini menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis tempat mencari ilmu. Yaitu apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim dan lain sebagainya, kita harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berilmu tetapi tidak beriman, dia akan tersesat karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Meski tema yang kedua itu hukum bacaan mat. Mat dibagi menjadi dua. Yang pertama mat far'i dan mat asli. Sedangkan mat far'i itu tersebut masih diperinci lagi. Yang pertama ada mat badal, mat iwad, mat tamkin, mat wajib mutasil, mat lazim musafal harfi, mat lazim mukhaffaf harfi, mat jaiz munfasil, mat ilah tawilah, mat silah qasirah, mat arif lisukun, mat lazim musafal ilmi, dan mat lazim mukhaffaf halmi, mat lay dan mat harfi. Adapun mat asli itu adalah mat tabi'i itu tersendiri. Yang pertama adalah mat badal. Mat badal yaitu setiap hamzah yang dipanjangkan dua harokat sebagai pengganti hamzah yang terhilangkan. Contoh adama, asluhu, adama. Yang kedua mat iwad. Mat iwad yaitu mat yang terjadi ketika berwakaf pada huruf yang berakhirat fathah tanwin atau setiap fathah tanwin yang diwakafkan kecuali pada tak marbuthah. Contohnya alima, hakima yang terletak pada wakaf. Yang kedua, mat tamkin. Mat tamkin yaitu mat yang terdapat pada huruf yang bertasydid bertemu dengan ya mati. Contoh, wa idza uyyitum. Wa idza uyyitum. Yang selanjutnya itu mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil yang dimaksud dengan wajib mutasil ada huruf mat tabi'i, ya, wawu, alif bertemu atau diikuti oleh hamzah dalam satu kata. Kadar panjangnya adalah 2,5 alif atau 5 harokat. Biasanya huruf mat di situ dilengkapi dengan tanda baris seperti alif. Contoh malaikah. Yang selanjutnya yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dilakukan apabila huruf mat tabi'i, ya, wawu, alif yang terdapat pada sebuah kata bertemu atau diikuti oleh hamzah yang terdapat pada kata lain berikutnya. Kadar mat atau panjang bunyinya ada 3 macam. Yang pertama 1 alif ketika membaca tepat, kedua 2 alif ketika membaca tang, yang ketiga 2,5 alif atau 5 harokat ketika membaca tasdil. Contoh inna anzalna.
dan seterusnya. Yang kedua yaitu mat asli. Mat asli dikenal dengan istilah mat tabi'i. Adalah karena mat ini jika bahkannya panjangannya bunyi yang dilambangkan dengan huruf-huruf mat, yaitu alif, wawu, ya. Adapun kaidah umum mat asli itu adalah seperti berikut. Yang pertama, jika suatu huruf yang bertanda fathah bertemu atau diikuti oleh huruf alif mati serta tidak diikuti oleh huruf mati atau huruf bertanda tasdid lain, maka huruf tersebut dipandang 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh arada. Yang kedua, jika satu huruf yang bertanda kasrah bertemu atau diikuti oleh huruf yang mati karena huruf tersebut jika satu huruf yang bertanda kasrah bertemu dengan huruf ya yang disukun, maka huruf tersebut dipandang 2 harokat. Contoh rohim. Yang ketiga, jika satu huruf berharakat dhammah dan setelahnya terdapat wawu yang disukun, panjangnya 2 harokat. Contoh yasumu. Selanjutnya, sikap sabar, ikhlas, dan pemaaf dengan memahami kandungan surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Al-Imran ayat 134, dan menerapkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Berikutnya surat An-Nisa ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azim. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholawati innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wa kadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Berikutnya, apa isi kandungan surat An-Nisa ayat 146? Ayat tersebut menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram. Tidak ada beban yang memberatkan. Amal perbuatan manusia harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tanpa adanya rasa pamrih dan riya. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Berikutnya mengenai isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Sabar itu ada beberapa macam, antara lain sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan, meninggalkan larangan Allah, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Ada hadis dari Abu Yahya, yaitu Shu'aib bin Sinan berkata, Rasulullah bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Berikutnya mengenai isi kandungan
surat Al-Imran ayat 134. Ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yang selalu memaafkan orang lain. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, sebagaimana sabdanya dari Aisyah. Dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu, dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepadanya. Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Berikutnya mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 4, yaitu idhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Idgham sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang pertama yaitu idhar. Idhar hurufnya ada 6, yaitu ha, kho, ain, ghoin, hamzah, ha. Cara membacanya jelas. Apabila ada nun sukun yang bertemu dengan ke-6 huruf tersebut. Contohnya yan, hauna, min, khairi. Selanjutnya ikhfa. Hukum bacaan ikhfa. Hurufnya ada 15. Cara membacanya samar. Hukum contohnya selanjutnya yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah membunyikan nun sukun dengan memasukkan huruf sesudahnya, dibaca dengan dengung. Huruf idgham bigunah yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya mayyaqulu. Kemudian idgham bila gunah. Idgham bila gunah membunyikan nun sukun dengan memasukkan huruf sesudahnya, dibaca tanpa dengung. Hurufnya hanya lam dan ro. Contohnya syaitonir rajim. Kemudian iklab. Iklab yaitu mengganti nun sukun menjadi mim mati, dibaca dengan dengung. Hurufnya hanya ba. Contohnya ambihum mim ba'di. Kemudian ikhfa. Ikhfa artinya samar atau menyamarkan, membunyikan nun mati tetap terdengar tetapi samar-samar. Hurufnya ada 15 selain huruf idhar, idgham, dan iklab. Contohnya mundirun, mansyurun. Sekian itu pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.